Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Ya, nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik sudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau membuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Ternyata satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambah, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau
tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau Ijazah bukan asli. iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu, kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya, kan selesai, kelar kan, habis perkaranya, nggak akan ruwet. Sini semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya, silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya, kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwa, akhirnya rebutan masuk ke sini, surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu, satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi, untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan dari komentar teman-teman kita. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Darniar, dia beranggapan, cuk mantap, undur diri aja lebih baik biar jangan banyak masalah. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Masudal Faris, dia berpendapat kalau sudah dipandang nggak mampu dalam mengatur pemerintah, pendampingi presiden, ya maksudkan saja negara butuh pimpinan yang mampu bijak, berwibawa dan peo rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Ulfa, dia berpendapat layak dimauzulkan di wapres itu. Jangan sampai punya wapres kok cuman linga-lingung, pelongo-pelongo, ngegaraskan, gak ada banyak masalah. Ya teman-teman, kita lanjut sampai oleh teman kita Ima, menunggu keberanian MPR via DPR melakukan tuntutan rakyat. Teman-teman, Joko Bimo berpendapat nggak mungkin mundur, kapan lagi berkesempatan jadi wapres, 2029 belum tentu laku. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Murwani, dia berpendapat benar apa yang Gibran dimaksudkan, kalau benar terima kasih. Teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Umi Salamah, dia berpendapat kalau beneran memang Gibran nggak pantas jadi wapres sedikit pun. Ya teman-teman, Tante Yeni berpendapat dari dulu DPR nggak mau. Alasannya belum baca, masih di meja, selalu begitu jawabannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Alim Syah Hendra. Ya, di sini dia berpendapat, ketahuilah bahwa modal yang paling besar adalah kejujuran. Masalah di negara ini adalah akibat tidak mengedepankan kejujuran. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Sulisman. Ya, dia berpendapat ini baru DPR dapat ajungan jempol dari rakyat. Hidup DPR, mari bangkit, jangan biarkan negara ini hancur. Saudara DPR, kalian ini manusia cerdas. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Putut Suwe Muruh Wijaya. Ya, dia berpendapat syukur kalau beneran, kalau cuman hoax mending nggak usah.
Ya teman-teman, Sukismanti berpendapat kalau memang benar Gibran mengundurkan diri dari Wapres, semoga negara lebih terarah dan berkah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bu Sukarti berpendapat, ini kelihatannya sungguhan, apa cuman yang kalau benar itu namanya adil karena melanggar aturan yang ditentukan konstitusi tentang syarat ijazah dan pelanggaran konstitusi negara. Ya teman-teman, Yayat Rahmat berpendapat, sudahlah mempertahankan satu orang atau menyelamatkan 280 juta segera cepatnya lebih baik. Ya teman-teman, kita lanjut sampai kalau teman kita Mocha, ya di sini dia beranggapan teman-teman, syukur kalau dimakzulkan, kami rakyat kecil sangat senang mendengarnya. Indonesia aman secepatnya, adili si Joko Widodo. Ya teman-teman, Daniel Andrea berpendapat, ya di sini pemerintahan sudah berjalan, DPR dan MPR bersama rakyat sudah ditentukan, kenapa harus seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh kita Sukesi Harmoyo. Ya di sini dia beranggapan teman-teman, Pak koruptor, pokoknya cari pendukungnya supaya gagal asetnya disita. Mudah-mudahan yang melindungi negara ini diberi yang terbaik. Nah teman-teman, kita lanjut. Anggi Ratnadewi berpendapat, jujur virus geng Solo dipimpin oleh Mulyono dan Termulia sangat berbahaya dari COVID dan virus HIV. Ya maka secepatnya dibasmi dan dibersihkan. Kalau tidak sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan juga oleh teman kita Aku no opo, ya di sini dia beranggapan teman-teman, MPR jangan bilang dicek-cek. Terus apa yang sudah diusulkan para forum purnawirawan TNI nggak akan ngecok kerjanya tancap dan gas saja. Ya teman-teman, Lazarus juga berpendapat kalau punya data yang akurat tentang latar belakang pendidikan Wapres yang tidak memiliki ijazah, kenapa harus takut? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Slamet Riyadi. Nah teman-teman, di sini dia mengatakan rusak negara kalau pemakzulan yang selalu dibicarakan. Kalau nggak ada kesalahan, sedangkan yang koruptor di dunia damai aja rakyat pasti bergerak. Kalau dimakzulkan pasti ada gerakan lebih dahsyat, terutama yang telah memilih satu paket itu. Ya teman-teman, DPR jangan hanya memikirkan mantan purnawirawan, pikirkanlah rakyat loyalitas kalau mau aman dari amarah rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini siapa Alex Karaoke Channel. Ya di sini dia beranggapan, puji syukur negeri ini harus punya pejabat pemimpin yang berkapasitas, bukan yang bodoh kekanak-kanakan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Sator. Ya hati-hati DPR ini bila masih berbelit-belit untuk pemakzulan Gibran harus disegerakan di negeri ini. Ya teman-teman, Rokamah Agus juga berpendapat, ya kalau berita ini benar, kami sebagai pendukungnya terus terang merasa panik. Semoga ini tidak benar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Fatizatul. Ya, dia berpendapat lebih baik mengundurkan diri daripada dimakzulkan dengan dasar tidak tamat SMA sederajat, karena nampaknya sangat berat. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Buang ini. Ya, dia berpendapat benar, jangan-jangan cuman konten. Ya Allah, berikan pemimpin negara kami orang yang benar-benar identitasnya baik, orang yang pintar membawa rakyat keadaan yang lebih baik. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja berikan video kali ini teman-teman. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.